Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang To Kancil Porang. Di kesempatan sore hari ini saya kedatangan tamu Pak Poh Martono dari Desa Sumberbendo selaku pengasuh sekolah PPCI. Bagaimana Pak Poh kabarnya Pak Poh? Alhamdulillah kabar baik Ya. hingga saat ini sehat, seluruh keluarga juga sehat. Dan perkembangan Porang juga semakin bagus Kang To tahun ini. Iya, Daripada tahun-tahun yang lalu itu kan katak cuma sebesar cenderung tahun lalu itu kataknya gepeng-gepeng seperti permen relaksa itu loh. Iya. Sekarang ini kataknya sudah mulai agak lebih bagus daripada tahun kemarin. Iya. Untuk sekolah PPCI gimana Pak Bu? Menurut warga di sana apa menambah kemajuan desa atau gimana Pak Bu? Untuk PPCI sendiri, alhamdulillah untuk masyarakat desa saya Sumberbendo itu sangat welcome dan sangat senang Kang To karena desa kami jenengan ngertos kiambak belum aspal. Iya. Dan desa kami sangat terbelakang dengan adanya sekolah Porang PPCI itu. Banyak tamu yang studi banding, banyak yang sekolah lapang dan banyak juga edukasi baik itu mahasiswa, petani maupun calon buyer itu banyak datang. Akhirnya warung-warung itu ikut laku gitu kan. Khususnya yang ingin jual bibit ya. Pak Poh ya. Ya, itu bibit memang saya menyarankan untuk petani-petani bibitnya suguhkan yang berkualitas Kang To. Iya, ya itu. Bibit yang berkualitas itu satu, dia dorman alami. Minimal itu ya bulan 4 Kang To. Bulan 4 5 itu dia roboh busuk lepas sendiri. Dan itu dibiarkan selama sebulan, nanti bulan 5 baru diambil. Aku gini loh Pak Poh. Saya itu kok khawatir sama yang masih pemula itu. Nah, sekarang itu kan kebanyakan itu loh bibit-bibit potongan itu. Iya betul. Nah itu kan sebenarnya kurang bagus loh. Iya betul. Misalnya seperti ini Kang To. Iya. Ini di rumahnya Kang To ini ada contohnya. Misalnya bibit seperti ini. Ini terus digunting di sini toh. Gunting di sini dan ini digunting. Itu insya Allah nanti akan error Kang To. Insya Allah betul dia tumbuh Kang To. Tapi kita kan nggak sebatas tumbuh. Ya tumbuh tapi nanti ketika di perjalanan itu banyak terkena busuk pangkal batang itu. Mergo urung tuwek kan toh. Jadi urung tuwek itu belum tua, belum maksimal, patinya belum ada, dia cuma tumbuh di tengah jalan dia kena pangkal busuk itu. Karena apa? Nutrisi dari awalnya sudah kurang. Jadi kurang gizi lah. Oh, berarti ya sama ya Pak Poh, pengalaman kan saya udah mengupload di channel YouTube itu ya kemarin kan ya masalah bibit potongan saya gantung di atas itulah nanti kan bisa besar ya. Itu kan saya sarankan kan itu kurang baik gitu yang masih pemula gitu loh. Tujuan saya kan ingin meluruskan gimana sih yang tanam porang yang baik gitu loh Pak Poh. Kalau tanam porang yang baik itu pada masanya Kang To. Jadi ketika musim tanam itu pun dibagi Kang To. Musim tanam ketika yang bagus itu ketika ya memang masanya dia tumbuh. Katakanlah musim tanam untuk porang itu kan bulan 10, 11, 12. Bulan 1 ke atas itu sudah tidak maksimal. Contohnya seperti contoh YouTube jenengan yang kemarin. Jenengan tanam yang pakai bibit cabutan. Itu sebagian memang tunas sih. Tapi gini, sekarang saya ganti tanya ke Kang To. Normalnya tunas pertama dan tunas kedua itu besar yang mana Kang To? Ya kalau yang normal sebenarnya itu yang pertama kecil dan yang kedua yang lebih besar. Itu yang normal. Kalau jenengan pakai bibit cabutan yang pertama itu agak gede, yang kedua lebih kecil. Berarti itu kan mundur. Mundur. Itu masih bagus kalau masih tumbuh. Nah, banyakan itu tumbuh tapi yang di bawahnya itu membusuk. Makanya itu karena satu kurang umur, dua memang cara tanamnya yang kurang pas. Jadi melawan alam gitu loh atau istilahnya. Jadi kan yang sekarang itu yang masih pemula kan belum tahu toh cara-caranya gimana itu. Kebanyakan porang regane larang, porang mahal sekali. Butuh nandur gitu loh Pak. Nah akhirnya
ketika rubuh-rubuh gedang karena booming porang seperti ini, semuanya ingin ikut tanam, semuanya elu-elu, tanpa perhitungan yang matang dan tanpa pengetahuan yang seharusnya kan belajar dulu, kenali, ya kenali porangnya, kenali bibitnya, kenali yang pernah tanam, minimal kenal sih, terus nanti kenali pasarnya atau ngedolin yang di, jadi bibit yang berkualitas seperti apa dikenali dulu, terus lahan yang mau kita tanami, misalnya kita tanam tanpa naungan sama sekali, kalau DPL-nya itu di atas 600 sih masih toleransi kan, masih bagus, tapi ketika daerah-daerah yang agak ke kota ada dataran rendah itu ya juga nggak panen. Seperti tempat saya itu Sumber Bendo itu cuma 227 Kang Toh DPL-nya. Kalau tanam di tempat saya tanpa naungan ya nggak panen Kang Toh. Apalagi daerah Blora, daerah Tuban, daerah Pacitan yang dekat dengan laut itu ya otomatis harus pakai naungan. Naungan pun tidak harus naungan pohon gede gitu, enggak. Semi naungan dicampur dengan komoditas yang lain juga masih bagus. Nah seperti itu loh Pak Po. Sebenarnya naungan itu justru panennya itu bisa 2 kali loh Pak Po. Betul, iya. Itu memanfaatkan naungannya itu dari, kalau yang baik itu sebenarnya kayak apa? Kalau buah-buahan seperti apokat, terus durian itu juga baik loh Pak Po. Ya, yang atas masih ada panen, yang bawah panen. Gitu. Ganti orang itu kan cuma ganti gulma. Gantinya suket lah, gantinya gerumbul. Nah, cara Klangon sini gerumbul lah. Gantinya gerumbul. Terima kasih Pak Po Martono atas kedatangan ke pondok kami. Yang sudi mampir. Iya, teman kecil dulu. Iya, teman kecil dulu. Yang sekiranya ngasih wawasan tukar pikiran Pak Po ya. Siap. Sharing sama Pak Po Martono ini bisa bermanfaat bagi petani porang dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.